Halo, perkenalkan nama saya Cornelius Linux dengan NIM 1221479. Di sini saya akan menjelaskan dan juga sekaligus menjawab mengenai soal double linked list pada kelas praktikum ASD RB 2023. Untuk programnya saya akan memperagakan terlebih dahulu. Jadi ini adalah program saya. Nah, di sini saya akan memasukkan password yang salah dulu. Nah, semisal salah, yang salah ini kalau dia kurang dari 6 karakter. Jadi dia bakal ngeluarin password tidak valid. Nah, di ketentuannya saya memiliki password awal dance6 yang nantinya jika dienkripsi akan menghasilkan E6 dan X. Nah, langsung saja saya masukkan dance6. Oke, berhasil. Ini tampilan menunya. Pada menu terdapat judul program dan juga username yang sekarang yaitu Anonymous. Untuk Anonymous sendiri ini fungsinya apa? Fungsinya itu adalah saat kita menampilkan password, dia akan menampilkan yang terbalik. Jadi 6ECNAD. Terus ada beberapa fitur. Yang pertama login, yang kedua tampilkan password, yang ketiga ubah password, yang keempat enkripsi, yang kelima dekripsi, keenam logout, dan yang terakhir ada keluar. Kita coba dulu untuk yang login. Login kita harus masukin password kita yang udah dimasukin tadi, yaitu dance6. Kita coba yang salah dulu aja ya. Misal dance7 kan salah. Harusnya keluarnya password salah. Terus kalau kita login yang benar, dia bakalan keluarin password benar, selamat datang. Terus username-nya berubah jadi admin. Lalu kalau kita tampilkan password, dia akan menampilkan yang benar, yang dari awal ya, dari awal ke akhir, yaitu dance6. Selanjutnya adalah enkripsi password. Kalau kita enkripsi, nanti dia akan menghasilkan password berhasil dienkripsi. Jika ditampilkan passwordnya, maka akan menghasilkan E6 dan X. Apa yang terjadi jika enkripsi password lagi? Nah, kita keluarin, saya mengeluarkan password sudah dienkripsi. Nah, kalau ditampilin dia harusnya masih sama. Nah, sekarang fungsi yang dekripsi password. Dekripsi password itu membalikan seperti semula passwordnya. Jadi kalau kita enter, password berhasil didekripsi. Kalau kita tampilkan password, harusnya sama. Nah, dan senang. Nah, kita dekripsi coba ya. Dekripsi. Terus kita tampilkan. Kita enkripsi. Terus kita tampilkan. Harusnya kan ini. Nah, ini saya copy. Terus saya logout dulu. Jadi anonymous. Nah, terus saya login menggunakan yang password biasa harusnya salah. Nah, password salah. Tapi kalau login menggunakan password yang dienkripsi, harusnya dia password benar. Selanjutnya saya akan dekripsi passwordnya. Jadi saya dekripsi dan saya tampilkan. Harusnya dia balik lagi. Oke. Selanjutnya logout. Logout dia jadi anonymous, tadinya admin. Terus kita keluar aja. Oke. Terima kasih, selamat tinggal. Nah, itu untuk peragaannya. Sekarang kita lanjut ke codingannya. Nah, di sini saya mempunyai template ya kayak biasa. Terus untuk node-nya kayak biasa saya menggunakan type devstruct node pointer yang saya panggil jadi address. Terus ada struct node. Nah, ini saya menggunakan node menggunakan struct. Terus propertinya ada karakter dengan tipe tipe data char, lalu ada address next-nya, address pref-nya, lalu terdapat struct list. Nah, list ini itu sebagai objek nantinya passwordnya. Nah, di dalam list itu terdapat properti first, last, terus size, encrypted, dan juga key. Nah, kegunaannya adalah yang first itu untuk
menyimpan alamat awalnya, alamat awal dari link listnya. Size ini digunakan untuk menampung jumlah total huruf dari password saya. Setelah itu encrypted ini untuk mendeskripsikan apakah password itu sudah dienkripsi atau belum. Setelah itu ada key ini untuk menyimpan note unik atau kuncinya. Saya punya create empty di sini. Create empty itu fungsinya untuk membuat list kosong. Nah, caranya kita buat dulu address key, yaitu adalah sebuah node baru. Nah, habis itu karakternya kita ubah jadi X, dan juga oh ya, ini untuk yang key ya, kita bakalan membuat key dulu. Key-nya itu X, terus key next-nya 0, key pref-nya 0. Terus list first-nya kita jadiin 0, list last-nya juga kita jadiin 0. Terus key-nya kita masukkan yang tadi kita buat ini. Nah, nanti hasilnya bakalan kayak gini. Nah, kayak gini lah. Jadi 0. Ini adalah listnya, list kita. Nah, ini list kita. Terus di sini ada key-nya. Key-nya itu X, dan ini ke 0, dan ini ke 0. Ini adalah key-nya. Kayak gitu. Terus kenapa size sama encrypted-nya nggak saya definisikan? Karena di sini udah saya definisikan. Jadi size-nya itu 0 dan enkripsinya adalah false. Jadi nggak perlu lagi kita definisikan. Oke, lanjut. Sekarang ke atlas. Atlas ini nggak ada yang beda dari fungsi biasa. Fungsi biasa atlas. Jadi, nah semisal di sini saya punya 3. Nah, atlas itu kayak gini. Kita punya new node baru. Misal kayak gini ya. New node-nya. Dan dia next-nya itu 0. Terus, yang ini. Itu maksudnya ketika first-nya itu 0. Jadi dia kayak sebuah list nih ya. Ini anggap aja list. Nah, listnya itu 0 gitu ya. Kalau dia 0, maka new node-nya ini bakalan jadi dalam list ini. New, terus first juga, dan juga last-nya juga. Last juga. Nah, pref-nya juga 0. Nah, ini kalau dia version 0. Tapi kalau dia nggak 0, semisal ada isi nih. Ini listnya. Nah, ini list. Semisal dia ada isi, maka kita bakalan ngejalanin yang ini. Jadi pref-nya dia bakalan kelas ke sini. Last next ya, dia bakalan ke new node. Jadi dia bakal ke sini. Nah, terus ini bakal hilang. Nah, udah jadi kayak gitu. Jadi first sampai ke sini. Nah, terus ini lastnya kita ubah jadi ke new node. Nah, kayak gini. Terus size plus plus ini apa? Size plus plus ini cuman modifikasi supaya list kita itu bertambah 1 total hurufnya kalau kita tambahin gitu. Nah, terus kita ada show password. Show password ini sama aja kayak print list. Jadi misal kayak gini ya. Nah, kita bakalan cek dulu nih. Kalau semisal size-nya 0, kita bakal kasih tahu password kosong. Tetapi kalau misal nggak kosong, kita bakalan menampilkan passwordnya kayak gini. Tapi ada kondisi juga, misal dia admin, kita bakalan berjalan dari first ke terakhir. Tapi kalau dia anonymous, dia bakal berjalan dari last ke first atau terbalik.
Nah, jadi caranya adalah kita perlu tambahan satu, yaitu variabel cur. Jadi cur gini. Nah, cur ini kemana? Ini tergantung. Kalau misalnya admin, jadi curnya itu adalah else yang ini. Nah, terus while cur ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita bakalan looping sampai current-nya itu bukan nol. Nah, jadi kita bakal looping terus kalau misal dia bukan nol. Jadi kita cek sini, current nol bukan, kita tampilin yang first. Terus kita next, nol bukan, jadi tampilin. Next, tampilin, next, kita cek, tampilin, next, oh nol. Jadi dia bakal keluar, dia nggak bakalan nampilin. Kayak gitu. Terus anonymous sama aja, cuman dia bedanya adalah belakang dari last. Jadi dari last nanti dia ke first sampai sini. Gitu. Terus ada encrypt. Nah, encrypt ini yang agak tricky. Jadi di sini saya punya diagramnya, alurnya. Jadi kita cek dulu, kalau semisal dia sudah dienkripsi, maka kita tampilkan password sudah dienkripsi. Tapi kalau belum, kita bakal melakukan enkripsi. Proses enkripsinya kayak gini. Kita buat dulu variable time. Kita buat variable time. Nah, kayak gini. Kosong. Nah, terus kita kayak gini. First pref sama dengan si last, dan last nextnya sama dengan first. Jadi kayak gini. Pertama kan kayak gini awalnya urutannya. Habis itu kita ubah jadi kayak gini nih. First sama lastnya kita gabung. Jadi last nextnya itu kita jadiin first ini. Terus first prefnya kita jadiin last. Nah, jadinya bakalan kayak gini. Tapi kalau kita lihat ini jadinya kayak circular ya. Harusnya kan yang prefnya itu 0 dan C nextnya itu harusnya 0 ya. Nah, jadi triknya adalah kita ubah pointer last sama firstnya. Jadi firstnya adalah si last pref nih, dan terus lastnya itu bakalan ada di last pref ini kayak gini. Terus kita tinggal ubah nih, first prefnya jadi 0, terus last nextnya jadi 0. Nah, jadi posisi kita udah ada di sini. Terus ini kan baru teks biasa, kita belum enkripsi nih, jadi kita bakalan ubah si C-nya itu jadi kunci kita. Oh iya, sebelumnya kita kan punya kunci X ya. X ini dapat dari yang tadi create empty. Nah, kita punya key di sini X. Nah, ini adalah key kita. Lanjut lagi ke encrypt. Nah, kita bakalan melakukan penukaran pada last dengan key. Caranya adalah kayak gini. Key pref yang ini, key pref jadi last pref. Kan tadi last prefnya adalah ini adalah last pref, jadi key pref dia bakal merujuk ke sini. Terus last pref next, jadi last pref next yang ini bakalan nextnya ke key. Sebelumnya ini kayak gini nih. Nah, kayak gini sebelumnya. Terus ini udah nggak kayak gini. Terus lastnya udah kayak gini sekarang. Nah, lastnya jangan lupa dibuat 0 dulu ya, biar dia 0 prefnya. Terus udah kayak gini, kita masukin ke TMP. Lastnya dimasukin di TMP. Lalu lastnya ini kita ubah ke key. Nih, lastnya kita ubah ke key. Nah, setelah itu key-nya kita ubah jadi TMP. Key-nya ini kita ubah jadi TMP. Kayak gitu. Jadi key kita adalah C sekarang, bukan lagi X. Tadi kan X. Nah, sekarang C. Kita tuker lah. Nah, jadi ini adalah password yang kita enkripsi, E6DANX. Nah, jangan lupa kita ubah encrypted-nya jadi true, terus kita tampilin password berhasil dienkripsi. Selanjutnya kita akan masuk ke proses dekripsi. Pada proses dekripsi ini,
Pertama, kita cek dulu jika dia belum terenkripsi, maka kita keluarin password sudah didekripsi. Tapi selain itu, artinya kalau dia udah dienkripsi, kita akan melakukan proses dekripsi. Nah, alurnya kayak gini. Kita pertama sediakan dulu variabel TMP. Setelah itu, kita tukar si key dengan last. Nah, caranya adalah key pref-nya kita ubah jadi last pref. Tadi last pref-nya kan harusnya ini. Nah, ini nih last pref-nya. Nah, jadi kita kayak giniin. Kayak giniin nih. Habis itu last pref next-nya kita jadiin key. Sebelumnya ini nggak ada nih. Jadi cuman kayak gini arahnya. Nah, kita ubah arahnya ke key kita. Setelah itu, ini kan masih nyambung last pref-nya. Kita putusin jadi 0. Last pref-nya jadi 0. Jadi, ini kita hapus. Nah, jadinya kayak gini last-nya. Ini last-nya. Nah, last ini kita masukin jadi TMP juga. TMP itu sama aja kayak gini. Setelah itu, last-nya itu kita ubah jadi key. Ubah ke sini. Habis itu key-nya kita pindahin jadi TMP. Nah, kayak gini. Habis itu key kita adalah si X sekarang. Selanjutnya kita bakalan menggandengkan first sama last ini. Jadi lastnya ada di kiri, firstnya ada di kanannya. Jadi kayak gini. Ini prosesnya. Jadi first pref-nya bakalan jadi last dan last next-nya bakalan jadi first. Alhasil akan menjadi seperti ini. Habis itu kita lanjut. Kan ini bakalan jadi kayak circular. Kita perlu memutus yang di pref-nya itu jadi 0 dan 6 next-nya itu jadi 0. Nah, kita sekarang ubah dulu pointernya first sama last-nya. First-nya itu bakalan ada di first next next. Nih ya, first adalah ada di first next next. Terus last itu ada di first next. Nah, udah kayak gini posisinya. Sekarang kita tinggal ubah pref dari first-nya jadi 0, last next-nya itu jadi 0. Setelah itu kita ubah encrypted-nya jadi false. Nah, password berhasil didekripsi. Lanjut ke delete password. Ini fungsi modifikasi aja untuk ngapus semua ini. Ini kan dalam satu list nih. Ya. Nah, fungsi delete password itu kita ngapus semua ini. Nah, kayak gitu. Caranya adalah jika size si listnya itu lebih dari 0, maka kita akan lakukan proses delete. Jadi kita sediain dulu variabel TMP sama variabel cur. Nah, kayak gini. Terus current-nya itu kita jadiin dia kayak first. Terus kita looping si current dan dalam current-nya ini kita delete satu persatu selama dia jalan. Jadi misal current-nya ada di D, TMP-nya adalah si current ini juga. Terus kan udah ini D. Nah, current-nya ini jalan dulu, habis itu TMP masih di sini. Nah, ini bakal di delete. Nah, habis itu udah di delete, sekarang kita lanjut. Time-nya udah di sini, current-nya udah di sini, time-nya lanjut ke sini. Terus current-nya maju, TMP-nya kita delete yang TMP. Maju. Nah, kayak gitulah. Sampai dia 0. Terus size-nya 0, encrypted-nya jadi false. Gitu. Itu untuk delete password. Terus ada input password. Input password ini gunanya cuman untuk ya masukin password. Jadi saya menyediakan password, variabel password. Terus passwordnya itu kita masukin dengan perintah masukkan password minimal 6 karakter. Terus jika panjangnya itu kurang dari 6, maka keluarin password tidak valid. Terus kita loop sampai dia valid ya, alias passwordnya itu lebih dari sama dengan 6. Kalau dia masih kurang dari 6, maka dia akan ngulang-ulang-ulang terus. Ini adalah looping untuk masukin huruf per huruf ke list kita. Misal huruf kita kan DANCE6, itu kan dalam bentuk kata atau string. Nah, kita perlu looping satu persatu dari hurufnya. Jadi huruf D kita masukin at last,
terus A kita masukin at last, N kita masukin at last, sampai 6 kita masukin at last. Nah, for-nya kayak gini. I sama dengan 0 sampai length. Length ini untuk dapetin panjang passwordnya. Jadi kita looping dari 0 sampai panjang stringnya. Gitu. Terus kalau udah, artinya kan kita udah selesai setelah looping ini. Masukin ke link list. Terus kita keluarin berhasil membuat password baru. Selanjutnya adalah login. Login itu untuk mengubah admin aja sih sebenarnya. Nah, jadi kita cek dulu. Jika usernya itu adalah admin, maka kita keluarin Anda sudah login. Selanjutnya kalau dia bukan admin atau anonymous, maka kita bakalan melakukan input password. Jadi kita perlu masukin password. Jika passwordnya kurang dari 6, otomatis salah dong. Jadi keluarin aja password salah. Nah, kalau dia lebih dari sama dengan 6, kita bakalan ngecek password yang di input dengan ngecek satu-satu dari awal sampai terakhir. Misal dia masukin dance 6 ya. Nah, jadi D kita cek benar, A kita cek benar, N kita cek benar, sampai 6 kita cek benar. Nah, kalau misalnya dia benar semua sampai 0 gini, berarti tandanya dia udah berhasil. Maka kita keluarin password benar. Tapi ada case dimana kalau misal passwordnya salah. Misal kita cek. Jadi sebenarnya yang oranye ini Karen ya. Sama aja Karen. Dia jalan-jalan gitu. Nah, terus setiap dia ngelengkah, itu kita tambahin counternya. Jadi berasa kayak indeks lah. D benar, A benar, T sama N salah. Nah, ini gunanya. Jadi if password input pada index counter tidak sama dengan karakter pada variabel current ini, maka password salah gitu. Oke. Terus jangan lupa kita ubah, kalau misalnya password benar, kita ubah username-nya jadi admin. Lanjut ke logout. Logout ini cuman ngubah dari admin ke anonymous gitu aja. Jadi kita ada if jika dia anonymous, maka kita keluarin Anda sudah logout. Tapi kalau dia admin, kita keluarin berhasil logout selamat tinggal dan ubah username-nya jadi anonymous. Terakhir di sini adalah function main-nya. Function main-nya itu terdapat list password. Terus kita create empty dulu passwordnya. Untuk create empty itu yang tadi ya, yang kayak gini. Nih. Terus kita keluarin selamat datang di bla 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 bla. Terus kita minta untuk masukkan untuk membuat password terlebih dahulu. Nah, kita panggil input password, fungsi input password. Kita udah dapat password, sekarang kita masuk ke pilihan menu. Sebelum itu kita sediain dulu username-nya, variable username untuk menyimpan username. Variable default username itu saya masukin anonymous, jadi nanti dia bakal tampil di sini. Setelah itu ada beberapa menu, login, tampilan password, ubah password, enkripsi password, dekripsi password, logout, keluar. Nah, di dalam ini kita menggunakan looping do while. Kenapa pakai do while? Ya karena untuk menu kita harus tampilin minimal 1 kali. Jadi setelahnya dia bebas mau keluar, mau apa, serah. Nah, ini udah ditampilin, terus kita bakalan dapetin input untuk dimasukin ke variable choose. Setelah itu udah dapat input, kita switch choose itu. Pada kasusnya dia milih 1, kita bakalan panggil fungsi login dengan parameter username kita dan juga password. Untuk case 2, dia bakalan manggil fungsi show password dan username parameternya. Terus untuk case 3 itu kan untuk mengubah password. Nah, kita nggak boleh input password langsung, kita perlu delete password dulu. Kalau semisal kita input password langsung, jadi nanti dia nambah di belakang sini. Nah, jadi kita perlu delete dulu semuanya. Delete, baru kita buat lagi. Kayak gitu. Habis itu yang keempat, enkripsi password. Jadi kita tinggal pakai fungsi encrypt dan parameternya adalah password. Terus decrypt sama aja kayak encrypt. Tinggal masukin aja, panggil fungsi decrypt, terus masukin reference dari variable password.
untuk logout. Untuk ke-6 ya, untuk case 6 kita logout, panggil logout. Untuk case 6 kita panggil fungsi logout dengan parameter reference dari username, dan ketika user klik X maka kita akan menampilkan terima kasih selamat tinggal. Dan ketika user inputnya itu tidak ada dalam kasus-kasus yang kita sebutkan, maka kita keluarkan pilihan tidak valid, coba lagi. Nah itu, terus kita looping sampai dia menekan tombol X. Ini artinya sampai dia menekan tombol X gitu. Ya mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau misal belibet ya, karena panjang juga. Selamat sore, terima kasih.